Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalkers, yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka kepo, usil dengan kehidupan orang lain, oke? Yang akan aku bacakan untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful guys ya. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk water sign di Pisces, oke? Jadi nanti ketika aku bilang Taurus artinya orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Taurus, sedangkan kamu zodiaknya bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Pisces artinya yang sedang kamu intip energinya adalah seorang Pisces dan zodiak kamu bisa apa saja, oke? Akan lebih bagus guys kalau memulai kepo sama orang itu dimulai dari moonnya dulu, itu bicara tentang rahasia, kemudian dilanjutkan dengan kamuflasenya, rising atau ascendant, dan yang terakhir barusannya ya yang apa adanya. Jadi kemungkinan besar untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai seseorang di 1 minggu ke depan, kamu perlu melihat 3 readingan zodiak sekaligus, oke? Oke, aku bicara dengan banyak kepoers sekaligus, jadi nggak semua kepoers akan akomodasi, akomodir, oke? Dan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya, di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan aku hanya akan ambil 1 kartu dalam readingan kepo 1 menit. Kenapa 1 kartu aja? Karena kepo berlama-lama tidak baik. Oke. 1 kartu tidak diklarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Oke. Kerja sama kamu sangat diperlukan sekali untuk memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin guys, dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartunya terbuka. Aku akan terus ingatkan untuk tiap-tiap zodiak. Dan aku akan pakai 2 deck secara bergantian supaya fresh saja gitu guys, biar clean. Ganti elemen, ganti deck ya. Untuk para kutu loncat atau jumpers, silahkan dicek kotak deskripsi guys. Di situ ada timestamp zodiak dan kemudian ada angka di sebelahnya. Klik angkanya itu guys, itu akan membawa kamu langsung ke zodiak yang ingin kamu kepoin ya, untuk menghemat waktumu, karena aku tahu waktumu sangat berharga guys, oke? Be delightful dan readernya tidak ingin membuang-buang waktumu. Oke, oke. Kita langsung mulai saja. Sudah ready guys? Apa yang kurang? Nggak ada sih yang kurang. Aku kurang minum kayaknya. Udah? Ready? Kita mulai ya. Yang pertama dari Earth sign dulu, Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Ini lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa kabarmu? Ada yang kepo sama kamu Taurus? Hush. Taurus. 9 of Swords. Taurusnya lagi nggak bisa tidur malam katanya guys. Banyak pikiran beliau ini. Pikiran yang nggak penting sih sebenarnya ketika 9 of Swords ya. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Taurus aku lihat di sini. Dan kamulah sumber pikiran mereka. Kamulah yang bikin mereka banyak pikiran, Libra, Gemini, Aquarius, oke? Dan 9 of Swords ini insomnia ya guys, malam sulit tidur atau suka piknik ke masa lalu dan masa depan. Oke, kepikiran. Agak aneh sih guys Taurus dapat energi ini, tapi ini kartu yang terbuka, ini yang harus aku sampaikan ya. Oh iya, kayak tentang sesuatu yang shutdown. Ada sesuatu yang off. Dia takut ada sesuatu yang off. Dia takut ada sesuatu yang berakhir. Dia takut, padahal nggak berakhir ya guys, karena dinosaur itu memikirkan hal yang tidak real. Jadi kalau dia memikirkan tentang sesuatu mau berakhir, maka tidak ada yang berakhir. Dia memikirkan sesuatu sedang dalam masalah, maka tidak ada masalah. Itu overthinking saja. Lagi kacau balau pikiran Taurus kalian ini guys di 1 minggu ke depan, oke? Oke, kita teruskan untuk Earth sign berikutnya ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. I call upon the Almighty God, I call upon the Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kepo sama Virgo. Halo Virgo. What's going on with your life for the next 7 days Virgo? Chariot. Bergerak guys.
moving on, mobile. Kemungkinan besar Virgonya banyak yang jalan-jalan di 1 minggu ke depan, pindah dari satu kota ke kota lain, atau in general energetically moving, berpindah. Dan Chariot selalu kartu yang bagus ya guys. Cancer paling banyak kepo sama Virgo, aku lihat di sini, ke arah yang lebih baik tentunya. Mementingkan dirinya untuk kesenangannya, untuk membuat dia happy. Dia memilih bergerak, meninggalkan titik lama menuju ke titik baru. And it's good for them. Kok kayak mendekati kamu ya guys? Kayaknya pergerakan dia ini mendekati kamu deh. Yo. Iya, mendekati kamu deh. Jadi Cancerian yang paling banyak kepo sama Virgo. Virgo ini mendekati kamu, Cancer. Jadi mungkin ada jarak dulu di antara kalian dan dia bergerak mendekat ke kamu. Tidak harus Cancer saja ya. Any zodiac sign could be here. Tapi yang jelas The Chariot adalah selalu bicara tentang moving atau bergerak. Oke, kita teruskan untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Archangels, God, the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Hai Capi. Oke guys, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Five of Cups, kecewa. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Capricorn saat ini. Capricornnya itu kecewa sama kamu katanya. Dia berharap kamu begini, ternyata kamu begono. Cancer, Scorpio, atau Pisces paling kuat ya, tidak harus itu. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dikecewakan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi masih harapan itu belum mati ya guys. Kalau kita bicara tentang Five of Cups, harapan itu tidak mati. Karena ada 2 cups yang masih tegak berdiri, tersisa, tapi lagi diabaikan di 1 minggu ke depan ini. Dia lebih fokus kepada kekecewaannya. Tapi nanti setelah dia bisa sembuh dari kekecewaannya, dia akan kembali melihat 2 cups yang masih tegak ini. Artinya masih ada harapan yang tersisa. Kekecewaan ini tidak lantas mematikan semuanya gitu guys, tapi masih ada harapan yang tersisa. Kamu mungkin bisa membantu si Capricorn ini supaya tidak mati harapan ke kamu. Kayak begitu yang disuruh bilang ke kamu saat ini guys. Oke, kita pindah elemen karena mau pindah deck karena mau pindah elemen. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya guys, ada Fire sign. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Aries, hai Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Aries. Oh, udah Taur. Teret, akhirnya Aries kena batunya guys. Any zodiac sign could be here. Ini tidak merepresentasikan zodiak apapun yang paling kuat sedang kepo sama Aries. Siapa saja bisa. Aries akhirnya kena masalah. The Tower itu guys selalu tentang kesalahan ya. Jadi malapetaka yang datang untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Kayak kena batunya, kayak kena mau bikin kapok ya. Jadi peristiwa tidak menyenangkan akan terjadi pada Aries kolektif yang sedang kalian kepoin ini di 1 minggu ke depan untuk bikin beliau ini kapok supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada yang sangat dibanggakan Aries, kini tidak bisa dibanggakan lagi. Begitulah biasanya kalau The Tower datang ya. Oke, kita teruskan guys untuk Fire sign yang kedua ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, what's going on with your life? Ini dia sedikit informasi yang bisa kamu ketahui selama 7 hari ke depan mengenai Leo yang sedang kamu fokuskan. Oke, this is Leo, this is the real Leo. Queen of Wands ya, sesama fire sign Aries, Leo, Sagittarius yang lagi banyak kepo sama Leo. Leonya lagi lantak, malas gue sama Leo kayak begitu.
Lu pikir lu siapa? Oke, The Queen of Wands adalah self-worth, mengetahui siapa dirinya sebenarnya, tidak mau lemah menjadi kuat, kayak awalnya lemah jadi kuat, awalnya kayak memohon-mohon kemudian gak memohon-mohon lagi. Begitulah ketika Queen of Wands datang ya. Bisa jadi Leonya ini terlihat lebih charming, lebih stunning guys selama 1 minggu ke depan. Itu juga pengertian dari The Queen of Wands, karena banyak yang suka, banyak yang kagum, diperhatikan orang, center of attention. Yang dia lakukan dilihat orang, yang dia omongkan didengar orang. That's the Queen of Wands energy. Dan ini minor arcana ya guys, artinya dia yang bikin seperti itu karena dia mampu melakukannya. Sebenarnya dasar orang menjadi The Queen of Wands adalah self-worth. Begitu dia tahu kalau gue ngomong, orang dengar omongan gue, karena yang gue omongin itu gue tahu, gue ahli dalam yang gue bicarakan. Dia ngomong guys dengan penuh percaya diri, orang ya dengar. That's the Queen of Wands ya. Atau misalnya kalau gue jalan, penampilan gue, gaya gue memang oke, keren, karena memang gue keren dari sononya. Lihat gaya penampilan gue, baju-baju gue, pilihan warna gue dalam pakaian gue memang keren, lu semua puji gue, orang-orang memuji dia. Kayak begitu The Queen of Wands ya, dasarnya adalah self-worth. Jadi ketika self-worth datang, maka ada yang dibuang dulu guys. Apa itu yang dibuang? Inconfidence, rasa ketidakpercayaan diri dibuang sama dia, datanglah confidence, dan orang bisa melihat itu atau merasakan itu energetically. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya dalam hatimu 1 kali saja. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Hai Segi, what's going on with your life? Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. The 12 Cups. Ya, dia merasakan hal yang sama juga katanya. Halo Cancer, Scorpio, Pisces. Sagittarius bilang dia merasakan hal yang sama juga. Apa yang kamu rasakan pada Sagittarius ini? Untuk kalian sedang kepo sama saya gini, dia juga merasakan hal yang sama. Kalau menurut kamu, enggak deh Sagittarius, I have no feeling for you. Kalau kamu bilang begitu, maka Sagittarius pun bilang, yes, I have no feeling for you too. Oke. Kalau kamu bilang Sagittarius, kok rasanya enak banget, bergetar-getar gitu, kayak ada vibrator di sini. Oke. Dan kemudian Sagittarius pun bilang, iya, aku juga bergetar-getar begitu guys ya. If you want to make Sagittarian act like what you want, just do it to yourself. Begitulah privilege-nya The 12 Cups ini, enaknya guys. Jadi kalau kamu mau Sagittarius ini bisa dipercaya, pastikan dirimu bisa dipercaya. Kalau kamu mau Sagittarius ini setia, pastikan dirimu setia. Kalau kamu mau Sagittarius ini sayang sama kamu, kamu sayang sama dia. Itu enaknya The 12 Cups guys, karena kalian berdua tuh connect energetically and reciprocally istilahnya, atau mirroring one to each other ya. Cancer, Scorpio, Pisces paling banyak kepo sama Sagittarius. Sagittarius kayak bilang, gimana ngana dede, gimana ngana deh bang, kayak begitu ya. Oke, sudah selesai untuk fire sign guys. Ayo kita ganti deck lagi, ganti elemen, masuk ke air sign. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Hai Libra, what's going on with your life Libra? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Oke, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Libra. Libra rindu sama kamu guys. Kok kangen banget ya gitu, kayak longing guys. Dan aku lihat ini di kejauhan, atau kamu sedang kepoin orang yang udah nggak komunikasi lagi denganmu. Karena ada 12 Wands ini guys, sebenarnya bisa nggak rindu, tapi rindu itu dibikin. Ya, jadi kalau misalnya, kalau kita kan rindu sama saudara kita misalnya, sama keluarga, kita kan tinggal telepon aja, rindu banget loh. Atau kita kan tinggal datangin aja kan, habis itu rindunya hilang. Nah, ada 12 Wands ini rindu yang tidak bisa diekspresikan, something like that, longing istilahnya. Makanya, kalaupun misalnya dia bisa telepon kamu untuk melepas rindunya, tapi dia tidak telepon kamu, makanya aku bilang ini kayaknya terpendam atau jarakmu jauh dari dia. Dia merindukanmu dari kejauhan. Aries, Leo, Sagittarius lagi banyak dirindukan oleh Libra katanya. Alah sebentar itu guys, kalau Libra itu rindu mah sebentar, habis itu nggak rindu lagi dia. Oke, kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Gemini.
Hai Gemini, what's going on with your life for the next 7 days? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui mengenai Gemini di 7 hari ke depan guys. Sesama air sign kayaknya yang banyak kepo sama Gemini. This is the Ten of Swords guys, kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Kayak kena karma, kena masalah besar, disakiti, merasa tersakiti, amsyong banget. 10 pedang menusuk tubuhnya, tidak ada yang membantunya, merasa sendirian, merasa kesepian, merasa lagi dalam masalah begini, kenapa tidak ada yang menolongku? That's the Ten of Swords energy ya. Sesama air sign yang banyak kepo sama Gemini. This is the part of this Gemini journey guys ya, karena the Ten of Swords itu selalu cerita tentang nobody can help you but yourself. Jadi dia harus bereskan sendiri masalah ini, apapun itu. Biarkan dia bangkit, biarkan dia bereskan sendiri. Nggak usah ikut campur. Kamu mungkin akan melihat, mengetahui bahwa Gemini ini kayaknya lagi dalam masalah nih, apa gua bantu aja? Ya nggak usah guys, nggak usah ya. The Ten of Swords itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, dia pasti bisa bangkit karena ini pelajaran hidup guys. Oke. Kita teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Hai Aquarius, what's going on with your life for the next 7 days? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui mengenai kehidupan Aquarius di 7 hari ke depan guys. Oke, family matter, family things, not matter itu kesannya kayak masalah ya. Tapi the Ten of Cups adalah kebahagiaan bersama dengan keluarga. Mungkin Aquarius akan liburan bersama keluarga atau kayak bikin kondangan guys. Kayak bikin selamatan atau ada acara keluarga yang akan dilakukan, dan ini kebahagiaan bersama-sama, bukan hanya kebahagiaan sendiri ya. Jadi Aquariusnya bahagia, orang-orang di sekitarnya pun bahagia. Ten of Cups memang identik dengan family, but not always bloodline family, tidak harus yang ada kaitan dengan ikatan darah begitu. Bisa jadi teman-temannya pun yang sudah dianggapnya seperti keluarga, atau rekan kantornya yang dianggapnya seperti keluarga. Yang pasti 1 minggu ke depan menyenangkan sekali bagi Aquarius, aku lihat di sini. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aquarius. Guys, kalau Ten of Cups datang, kalau kamu nggak tahu kalau si Aquarius ini lagi bahagia, you are not part of the Ten of Cups. Ya, jadi kalau misalnya kamu itu nggak diundang ke acara tertentu di keluarganya, berarti kamu bukan bagian dari the Ten of Cups. You are not that important for this Aquarian. Kenapa harus aku bilang gitu ya? Memang disuruh bilang begitu guys, oke? Jadi mungkin kalian kan akan ada nanti yang melihat, Aquariusnya ternyata baru ada acara ya, keluarganya diupload statusnya di sosial media, kayak misalnya baru liburan, ternyata ya Aquariusnya sama keluarganya bareng-barengan, dan kamu baru tahu begitu. Berarti you are not part of the Ten of Cups. Tapi kalau misalnya kamu dikasih tahu, berarti kamu menurut dia adalah bagian dari Ten of Cups-nya. Kamu orang penting dalam hidupnya begitu ya. Oke, kita pindah guys ke deck yang satunya lagi karena ganti elemen juga. Kita lanjutkan ke elemen water, air. Yang pertama ada Cancerian. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Cancerian. Oke, hi Cancer, what's going on with your life? Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui mengenai Cancerian dan kehidupannya di 7 hari ke depan guys. Rindu juga. Siapa tadi dapat kartu rindu ya? Rindu, rindu serindu rindunya. Oke, Aries adalah Sagittarius yang paling banyak kepo sama Cancerian. Yes, Cancer juga merindukanmu katanya guys. Kayaknya kalau nggak salah Leo deh, merindukan dari kejauhan tadi. Ini merindukan dari kejauhan juga ya. Oke. Cancer kalian ini yang sedang kalian kepoin ini sering kepikiran sama kalian, keinget-inget sama kalian dari kejauhan, merindukan kalian, tapi menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa rindu tersebut, menahan diri untuk tidak mengungkapkan bahwa dia kepikiran sama kalian, hanya dinikmati sendiri saja. Oke. Mungkin ada jarak di antara kalian berdua saat ini karena The 12 Wands juga simbol dari distant. Antara kalian berada di kota yang sama tapi saling menghindar, atau memang betul-betul terpisahkan oleh jarak.
ya. Jadi yang satu di Indonesia, yang satu di Malaysia, yang satu di Indonesia, yang satu di Taiwan, something like that. But the two of wands meaning is I miss you so much, longing for you. Oke. Oke guys, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kalpan di Almighty, kata kalpan dari Angels, kalpan the Holy Spirit. This reading, please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Hai Scorpio, what's going on with your life? Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Udah dat, sesama Scorpio kayaknya yang kepo sama Scorpio ya. This is Scorpio card, guys. Kayak menaklukkan, berhasil menaklukkan sesuatu yang sangat membebani. Entah itu masalah, berarti dia berhasil cari solusi ya. Kalau misalnya ini ada himpitan atau kayak merasa terdesak, dia berhasil keluar dari himpitan atau sesuatu yang mendesak tersebut by sacrificing something, mengorbankan sesuatu. Ada sense of tobat di sini guys, ada sense of kapok, nggak akan mengulangi lagi, membuat perubahan besar dalam hidup. That's major arcana meaning, dan itu datangnya dari universe, begitu di luar kendalinya si Scorpio ini. Ya, jadi Scorpio ini akan berubah sekali. Kamu lihat di 1 minggu ke depan, yang awalnya lancar ngomong sama kamu jadi diam, bisa jadi, atau yang awalnya diam jadi lancar. But whatever it takes, it's the good sign. Karena kartu the Death adalah kartu yang baik, ya. Perubahan yang jomplang sekali, tapi itu menuju ke arah yang lebih baik. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Bapak Ibu Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kata kalpan dari Angels, kalpan the Holy Spirit, come to this reading. Pisces, halo Pisces, what's going on with your life for the next 7 days? Ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Pisces, iya. Oh, Hangman. Anybody could be here. Hangman tidak merepresentasikan zodiak apapun guys. Kamu bisa zodiaknya apa saja. Tapi ini major arcana datangnya dari universe, jadi lagi diblokir oleh universe yang kaitannya dengan kamu ya. Jadi kalau Pisces ini pengen mendekati kamu, kamu nggak bisa didekati olehnya. Kalau kamu pengen mendekati Pisces ini, kamu nggak bisa mendekati Pisces, something like that ya. Atau kalau ada komunikasi yang lancar dulunya di antara kalian berdua, maka di 1 minggu ke depan akan mandek guys. Bahkan no communication at all, oke? Secara umum Hangman ini datang untuk mengamankan manusia sebenarnya, karena ada bahaya yang menanti. Bisa jadi kamulah bahaya tersebut, oke? Sehingga si Pisces ini diselamatkan darimu, atau Pisces ini berbahaya bagimu sehingga kamu diselamatkan oleh Hangman. Oke, kayak pintu neng nong guys di rel kereta, persimpangan rel kereta, oke? Yang pasti ketika Hangman datang tidak ada yang berkembang. Semua seperti freezing up, kayak membeku di sekelilingnya, ya. Stuck. Sampai ada yang harus dibereskan. Maybe universe will take care of that, because Hangman is always coming with matter behind the scene ya. Kayak ada perkara di balik layar yang sedang dibereskan oleh universe, atau memang universe sedang mengajari si Pisces ini untuk membereskan sesuatu secepatnya sebelum ada perkembangan atau perubahan, sebelum pintu blokirnya dibuka. There's nothing you can do about the Hangman, and there's nothing Pisces can do about Hangman. Hangman akan datang dan pergi divine timing ya. Mudah-mudahan pintu blokirnya ini segera bisa terbuka, karena kalau udah terbuka berarti jalanan sudah aman untuk si Pisces ya. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi guys, maka berakhirlah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Sekali lagi kita ingatin guys, kalau kamu mau melihat energimu sendiri, kamu bisa mundur ke readingan yang aku upload di setiap hari Minggu, judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu akan membahas lebih lengkap tentang dirimu sendiri ya. Readingan kepo itu untuk melihat atau disarankan untuk melihat energi orang lain, oke? Mudah-mudahan kedua readingan ini bermanfaat untukmu di 1 minggu ke depan ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the di readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.